Nama saya Denny Firmansyah. Kita sekarang berada di PAM PT Laju Banyu Semesta atau biasa dipanggil Sidat Labas. Lokasi kami ada di Cipicung, Desa Cibening, Kecamatan Pawijahan, Kabupaten Bogor. Kami bergerak dalam usaha pembesaran sampai pengolahan dan pemasaran ikan sidat. Ikan sidat adalah komoditas unggulan yang memiliki pasar besar di luar negeri, terutama Jepang, kemudian Eropa dan Amerika, dan juga memiliki harga yang tinggi. Kemudian ikan sidat ini potensinya besar sekali di Indonesia karena 6 jenis dari beberapa jenis yang ada di dunia, termasuk yang paling besar adalah di Indonesia. Ikan sidat merupakan komoditas yang memiliki gizi yang tinggi, memiliki omega 3, omega 6, dan omega 9, sehingga ini diminati oleh pasar-pasar global. Poin utama yang diperlukan dalam usaha ikan sidat ini minimal ada 3. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan lingkungan hidup yang baik untuk budidaya ikan sidat. Yang kedua, pakan yang baik untuk pertumbuhan ikan sidat. Dan kemudian yang ketiga, pemilihan benih yang baik. Ikan ini termasuk yang lama dalam pemeliharaannya. Jadi dari mulai glasil, benih yang masih bening 0,16 sampai 0,17 gram, sampai kita panen di ukuran 300 sampai 400 gram, itu makan waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan mungkin bisa sampai 18 bulan atau 1,5 tahun. Tetapi untuk mensiasati bagaimana supaya tidak lama dalam panennya, maka kami bagi dalam 3 segmentasi. Jadi ada pemeliharaan dari mulai glasil 0,16 gram sampai 6 gram, ukuran 6 gram sampai 25 gram, itu sekitar waktunya 5 sampai 6 bulan. Kemudian dari 25 gram itu juga makan waktu 5 sampai 6 bulan sampai ukuran konsumsi. Jadi dari satu periode pemeliharaan dari mulai benih itu sekitar 12 sampai 16 bulan dibagi menjadi 3 segmentasi. Pengaruh temperatur air itu sangat tinggi terhadap upaya keberhasilan ikan sidat. Jadi ikan sidat itu sebetulnya optimal pada suhu 27 sampai 30 derajat. Tetapi jangan khawatir bagi yang di tempat dingin, karena kita bisa akali. Yang pertama, misalkan untuk menstabilkan suhu atau menaikkan suhu, kita bisa gunakan model greenhouse. Meskipun di dataran tinggi, dengan greenhouse itu suhu bisa sampai 30 derajat. PAM kami ini ada di 400 mdpl. Sebetulnya dingin, tetapi karena kolam kami tutup, kemudian bak-bak glasil kami ada di indoor, maka suhu bisa dapat 27 sampai 29 derajat. Artinya untuk masalah temperatur, baik di daerah panas maupun dingin sebetulnya nggak ada masalah. Cuman bedanya kalau daerah panas sudah tidak perlu perlakuan lagi. Pakan yang digunakan itu berbeda tergantung dari fasenya. Kalau fase glasil atau alfa, biasanya kita beberapa hari dari 0 sampai 3 hari kita gunakan pakan Artemia. Kemudian dari 3 hari sampai 1 minggu kita pakai pakan Tubipek atau cacing sutra. Kemudian selanjutnya kita gunakan pakan pasta berprotein tinggi sampai dengan ukuran 2 gram. Nah selanjutnya setelah 2 gram kita bisa lanjutkan pasta sampai 25 gram atau kita gunakan berupa pellet crumble yang masih ukuran kecil. Kemudian untuk ukuran yang besar dari 25 gram sampai ukuran 400 gram atau market size, maka kita bisa gunakan pellet. Nah untuk pakan-pakan ini, untuk yang glasil kita rata-rata kita buat sendiri formulasinya karena kita perlu yang protein tinggi. Jadi proteinnya sekitar 50 sampai 60%. Nah, tapi untuk yang pembesaran itu yang ukuran 25 gram sampai market size, kita masih bisa gunakan pakan-pakan yang sudah pakan komersil. Bisa gunakan pakan kerapu atau pakan kakap yang nanti kita lakukan treatment khusus, yaitu dengan pemberian probiotik pakan supaya pakan mudah dicerna. Pada prinsipnya pakan-pakan sekarang sudah tidak sulit untuk didapat. Ikan sidat ini benihnya sekarang masih mengandalkan tangkapan dari alam. Jadi glasil itu ditangkap di muara. Nah, untuk menentukan kualitas air yang baik, kualitas benih yang baik, maka kita menentukan dari bagaimana cara menangkapnya. Jadi kita kenali dulu para penangkap, mereka itu tangkapnya baik tidak. Kemudian yang kedua, kita cek mereka itu punya penampungan yang baik atau tidak.
kemudian bagaimana mereka mengirim baik atau tidak. Nah, dari 3 poin itu, apabila kita sudah mendapatkan penangkap yang baik, kemudian tempat fasilitas penampungan yang baik dan pengiriman yang baik, maka kita harapkan bahwa benihnya akan baik. Karena orang-orang biasanya kalau mulai beli benih itu tidak melihat 3 faktor tadi. Asal murah saja dia beli, ya akhirnya di tempat pemeliharaan kita, akhirnya kita gagal. Untuk mencegah supaya berhasil dalam budidaya, terutama supaya ikan tidak sakit, ikan itu jangan sampai sering diganggu. Sering diganggu itu dengan perlakuan-perlakuan yang tidak perlu. Tetapi apabila sampai misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai dengan ikan itu terjadi sakit, maka kalau kami di sini melakukan upaya kuratif atau pengobatan, yaitu dengan cara memperbaiki kualitas air supaya baik, kemudian menjaga supaya ikan itu terhindar daripada stres, dan sehingga nanti ikan itu akan kembali sehat dengan tidak menerapkan pengobatan dengan antibiotik. Antibiotik itu sulit untuk hilang daripada makanan, sehingga makanan yang kita konsumsi, karena ikan sidat ini ikan bergizi, ikan yang sehat, maka kita hindari dari penggunaan antibiotik yang berbahaya bagi tubuh manusia. Pasar ikan sidat sebetulnya pasarnya pasar global yang banyak. Artinya permintaan dari Jepang, kemudian Amerika, Eropa, Korea, itu mereka permintaan tinggi. Tapi sayangnya memang kita produksinya masih sedikit, sehingga kita untuk menutupi pasar lokal saja sekarang kita tidak bisa memenuhi. Pasar lokal ini sekarang kan udah banyak restoran-restoran yang menggunakan bahan dasarnya sidat atau unagi. Seperti hampir semua pengguna restoran-restoran Jepang, kemudian yang pengguna untuk produksi sushi, itu hampir semuanya menggunakan produk-produk dari bahan sidat atau unagi. Sehingga untuk pasar, kalau kita banyak ikannya, kita bisa ekspor. Tetapi kalau untuk sedikit, maka kita coba penuhi dulu pasar lokal yang semakin hari semakin tinggi. Kalau berbicara tentang tantangan atau masalah, tentu di semua usaha banyak tantangannya. Apalagi di usaha agribisnis ini. Contohnya misalkan di tempat kami, karena kami mengandalkan air ya, air itu dari alam, ada yang dari kali, ada yang dari sumur. Terkadang kita ada masalah, di hulunya kita ada banjir besar dan memang ada longsor sehingga air keruh masuk ke kolam kita. Tapi itu kan yang dari alam. Ternyata karena penanganannya kurang baik di saat kita belum berpengalaman, ternyata ikan sidat yang kita jual itu ada bau tanah. Nah, itu tantangan, akhirnya kita kan ditolak. Karena nggak ada di permasalahan di ikan ini yang nggak ada masalah. Mau ikan yang semudah apapun menurut orang, itu sebenarnya mudah itu bagi orang yang sudah berpengalaman. Kalau buat orang awam yang memulai, usaha ikan apa saja itu sulit. Kemudian juga tantangan lain yang memang itu umum dialami oleh pembudidaya, yaitu mereka usaha tanpa ilmu. Nah, sehingga mereka gagal dalam budidaya. Tapi secara keseluruhan, bisnis ikan sidat ini permasalahannya yang utama adalah gagal dalam produksi. Maka itu kami sarankan bagi yang belum berpengalaman, maka belajarlah dulu. Lihatlah orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah jalan, dan ambil ilmu dari mereka. Umumnya gagal itu kita piara ikan, ikannya mati. Itu kan udah total itu. Sudah total. Atau yang kedua, sekarang kita piara ikannya sampai besar, tetapi penanganannya jelek. Sehingga kualitas ikan ketika mau dijual nggak terima pasar. Kemudian yang ketiga, tantangannya lagi, kita bisa piara ikan dengan baik sampai selesai, tapi biayanya tinggi. Pakannya habis banyak, kemudian waktunya lama. Itulah yang harus dipelajari oleh para pembudidaya atau calon pembudidaya untuk terus memperbaiki teknik pemeliharaan sampai didapatkan teknik pemeliharaan yang optimal. Artinya, dia hidupnya tinggi atau suhu fertilitnya tinggi atau kelangsungan hidupnya tinggi, kemudian pertumbuhannya cepat, dan kemudian efisiensi pakannya baik. Dari situ maka ketika kita jual udah pasti itu kita dapat profit yang lumayan. Karena dalam kenyataannya ikan sidat itu di negara lain ada yang kurang dari 12 bulan sudah panen. Kalau kita masih panen misalkan 16, 18 bulan atau 13 bulan, berarti masih ada yang salah dan kesempatan kita untuk melakukan perbaikan dari sisi budidaya.
Kalau ditanya tentang keberhasilan, tentu kami itu sebetulnya belum apa-apa. Kami belum berhasil, tapi kami yakin bagi orang yang ingin berhasil, maka dia harus punya angan-angan. Tetapi angan-angan itu tidak ada arti kalau angan-angan itu tidak diwujudkan. Dan untuk mewujudkan angan-angan itu perlu perjuangan dan perlu konsistensi dalam mewujudkannya. Semoga kita yang punya angan-angan maka segera terwujud dan menjadi kenyataan. Terima kasih.